Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas sejarah, kelas 12 semester 1. Materi pertama kita adalah mengenai perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Ada yang tahu apa itu disintegrasi? Kalian tentunya pernah mendengar kata integrasi dan tentu tahu artinya. Jika integrasi adalah persatuan, maka disintegrasi adalah lawannya, yaitu perpecahan. Jadi, peristiwa disintegrasi ini mengancam Indonesia pada awal kemerdekaan, yaitu selama kurun waktu 1948 sampai 1965. Penyebabnya bermacam-macam. Yang pertama, karena adanya konflik ideologi. Yang kedua, karena adanya perbedaan kepentingan. Yang ketiga, karena adanya kebijakan sistem pemerintahan yang membuat oknum-oknum tertentu kecewa. Peristiwa yang terjadi karena konflik ideologi PKI Madiun, DITII, dan G30S PKI. DITII sendiri terjadi di berbagai daerah dan pusatnya adalah Jawa Barat. Berikutnya karena kepentingan. Ada RMS, APRA, dan Andi Aziz. APRA Angkatan Perang Ratu Adil di Jawa Barat, RMS di Republik Maluku Selatan, Andi Aziz di Makassar. Kemudian konflik yang terjadi karena kecewa terhadap sistem pemerintahan atau kebijakan pemerintahan, PRRI dan Permesta. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang PKI Madiun tahun 1948. Ini adalah tokoh Musso, pemimpin PKI. Tokoh lainnya adalah Amir Syarifuddin. Nah, latar belakang mengapa peristiwa ini terjadi karena kekecewaan dari Amir Syarifuddin dan dari PKI itu sendiri. Karena mereka kecewa lengser atau terlempar dari pemerintahan yang ada saat itu, kemudian mereka berusaha untuk menghimpun kekuatan dan menyerang pemerintah yang ada saat itu, yaitu pemerintahan Hatta. Penyebabnya sudah disebutkan tadi, kekecewaan PKI, kemudian adanya kebijakan RERA, dan kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville. RERA ini adalah kebijakan Hatta, yaitu rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Nah, di sini tentara-tentara dikurangi, kemudian tentara-tentara yang tidak lagi menjadi tentara atau ex-tentara ini direkrut oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Jadi, kekuatan saat itu adalah PKI, FDR. FDR ini adalah kumpulan dari partai-partai berhaluan kiri dan ex-tentara yang dibuang karena kebijakan RERA. Nah, kalau Renville, kenapa alasan mereka menyerang pemerintah karena Renville? Karena dalam wilayah Renville ini wilayah Indonesia menjadi sangat sempit, sehingga ini menjadi alasan mereka untuk mengkritisi pemerintah. Pemerintah dianggap gagal dalam diplomasi melawan Belanda. Ini adalah proses gambaran pemberontakan dengan tokoh utamanya Amir Syarifuddin dan Musso, yang awalnya Perdana Menteri, tapi kemudian menjadi tokoh atau dalang dari sebuah pemberontakan. Kronologinya, pusat kejadiannya di Madiun dan di Solo. Dan yang menumpasnya nanti adalah Gatot Subroto dan Sungkono dari Divisi Jawa Tengah dan Divisi Jawa Timur, serta dari bantuan dari Divisi Siliwangi Jawa Barat. Ini gambaran dari peristiwa bagaimana PKI Madiun. Bagaimana ricuhnya PKI Madiun, dan ini saat Amir Syarifuddin ditangkap oleh TNI di Yogyakarta. Nah, berikutnya kita pelajari mengenai sejarah DITII. Pusatnya di Jawa Barat, tokohnya adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Dia mendirikan atau memproklamirkan berdirinya NII, Negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Dan ini terjadi akibat perjanjian Renville. Jadi, kenapa Renville lagi? Kalau kita lihat, ini adalah proklamasi berdirinya NII. Nah, wilayah Renville. Jadi, dalam perjanjian Renville, wilayah Indonesia ditentukan berdasarkan garis demarkasi Van Mock. Jadi wilayah di Indonesia di luar wilayah Van Mock ini. Nah, Jawa Barat itu masuk dalam garis demarkasi Van Mock. Nah, tentara Indonesia, TNI yang awalnya dari Divisi Siliwangi berkuasa di Jawa Barat,
harus meninggalkan Jawa Barat karena itu menjadi wilayahnya Belanda berdasarkan perjanjian Renville. Dan mereka hijrah ke Jawa Tengah. Akibatnya, wilayah Jawa Barat kosong, tanpa penjagaan, tanpa pengamanan. Nah, ini dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk menghimpun pasukannya, TII, dan berkuasa di daerah Jawa Barat. Dan Kartosuwiryo ini kemudian diikuti oleh DITII dari daerah lainnya, antara lain Aceh, kemudian Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Cara atau upaya penumpasan DITI Jawa Barat, yang pertama dengan jalan damai, yang kedua dengan operasi militer. Jalan damainya gagal, ditempuh kemudian dengan operasi militer. Dan ini melibatkan rakyat, sehingga disebut dengan siasat atau operasi pagar betis. Nama operasinya sendiri yaitu Operasi Baratayuda. Pemimpinnya Jenderal A.H. Nasution. DITI Jawa Tengah terjadi di wilayah Tegal dan Kebumen dengan pemimpinnya adalah Amir Fattah. Ditumpas dengan gerakan benteng negara oleh pasukan Benteng Riders dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani, kemudian Operasi Merdeka dipimpin oleh Letkol Soeharto. DITI Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, kemudian DITI Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Nah, berbeda dengan penyebab di wilayah lain, kalau di Sulawesi Selatan ini, Kahar Muzakar awalnya kecewa dengan pemerintah karena dia tidak dijadikan sebagai pemimpin APRIS di wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian Kahar Muzakar membentuk pasukan sendiri, KGSS, dan dia lari ke hutan dengan membawa senjata dan menyatakan memberontak terhadap pemerintah sah Republik Indonesia. Berikutnya DITI Aceh. Berbeda dengan pemberontakan yang lain, kalau pemberontakan lain diselesaikan dengan cara militer, tapi di sini, di Aceh ini, diselesaikan dengan cara musyawarah. Kenapa? Karena penyebab awalnya memang kesalahan dari pemerintah pusat itu sendiri. Awalnya, pemerintah pusat, Presiden Soekarno, berjanji kepada masyarakat Aceh untuk menjadikan daerah Aceh sebagai daerah istimewa. Tapi kenyataannya, Aceh justru dijadikan sebagai daerah setingkat keresidenan. Dan ini ibaratnya turun derajat lah. Berada di bawah Sumatera Utara. Mereka kecewa, Daud Beoreh kecewa, kemudian dia mengadakan pemberontakan dan menyatakan bergabung dengan NII Kartosuwiryo. Tapi kemudian pemerintah berhasil mengajak diskusi musyawarah Daud Beoreh dan pasukannya sehingga akhirnya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan jalan damai. Berikutnya gerakan 30 September 1965. Tentu kalian sudah tahu tentang ini. Latar belakangnya, PKI itu sendiri pernah menjadi partai terbesar di Indonesia. Bahkan di Indonesia, di dunia, PKI menjadi partai ketiga yang terbesar seluruh dunia. Nah, kekuatan PKI ini semakin besar setelah menang pemilu tahun 1955. PKI menjadi partai 5 besar pemenang pemilu. Kemudian, pada masa demokrasi terpimpin, PKI muncul sebagai partai yang sangat mendukung kebijakan Soekarno. Apalagi saat itu Soekarno mengubah ideologi Pancasila dari Pancasila menjadi Nasakom, Nasionalis Agama Komunis. Nah, di sini PKI semakin menunjukkan taringnya. Permasalahan atau konflik politik saat itu ditambah lagi dengan kesehatan Soekarno yang sangat tidak baik, menyebabkan kondisi semakin memanas. Jadi ibaratnya Soekarno ini diapit dua kekuatan yang saling bermusuhan, yaitu PKI dan TNI Angkatan Darat. Rangkaian sebab dari peristiwa G30S, adanya isu Dewan Jenderal. Dewan Jenderal ini dikatakan akan mengkudeta Presiden Soekarno. Kemudian TNI menolak kalau itu ternyata hanya fitnah. Tapi sebenarnya PKI sendiri punya bukti, yaitu dengan adanya dokumen Gilris. Dokumen Gilris menyebutkan kalau TNI Angkatan Darat Indonesia punya hubungan khusus dengan Amerika, dengan CIA. Padahal saat itu hubungan antara pemerintah sendiri, yaitu Soekarno, dengan Amerika sangat tidak baik. Tapi anehnya tentara Indonesia malah mendapatkan bantuan senjata dari TNI AD, dari Amerika, dari CIA. Maaf. Kemudian korban penculikan PKI. Ada 7 jenderal.
silahkan dibaca sendiri. Nah, ini adalah gambar atau foto dari tokoh-tokoh jenderal yang diculik yang menjadi korban keganasan PKI dan mereka dijadikan sebagai pahlawan revolusi. Ini adalah korban keganasan PKI di Yogyakarta. Nah, ini adalah foto atau gambar tentang bagaimana pengangkatan korban PKI yang dibuang di sumur lubang buaya. Nah, ini cara penumpasan PKI saat itu. Tentunya dengan operasi militer di bawah pimpinan utama yaitu Letnan Soeharto. Ini adalah gambaran tentang sumur lubang buayanya, pemakamannya, proses pemakaman. Baiklah, itu saja materi dari saya untuk pertemuan pertama kita. Selanjutnya, gerakan disintegrasi lain akan dibahas dalam slide selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.